Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Miranti dari jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Saudara-saudara sekalian, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, maka pagi ini saya berada di muka sidang umum MPRS yang keempat sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 1 tahun 1960 yang memberikan kepada diri saya, Bung Karno, gelar pemimpin besar revolusi dan kekuasaan penuh untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan tersebut. Maka, dalam amanat saya hari ini, saya ingin mengulangi lebih dulu apa yang pernah saya kemukakan dalam amanat saya di muka sidang umum kedua MPRS pada tanggal 15 Mei 1963 yang berjudul Ambek Parama Arta tentang hal ini. Dalam pidato saya, Ambek Parama Arta itu, saya berkata, MPRS telah memberikan kekuasaan penuh kepada saya untuk melaksanakannya, dan dalam memberi kekuasaan penuh kepada saya, MPRS menamakan saya bukan saja presiden, bukan saja panglima tertinggi angkatan perang, tetapi mengangkat saya juga menjadi pemimpin besar revolusi Indonesia. Saya menerima pengangkatan itu dengan sungguh rasa terharu, karena MPRS sebagai perwakilan rakyat yang tertinggi di dalam Republik Indonesia menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa saya adalah pemimpin besar revolusi Indonesia, yaitu pemimpin besar Republik Rakyat Indonesia. Dalam hal tersebut, saya sadar bahwa hal ini bagi saya membawa konsekuensi yang amat besar. Oleh karena seperti saudara-saudara juga mengetahui, pemimpin membawa pertanggungjawaban yang amat berat sekali. Memimpin adalah lebih berat daripada sekedar melaksanakan. Memimpin adalah lebih berat daripada sekedar menyuruh melaksanakan. Saya sadar, lebih daripada yang sudah-sudah, setelah MPRS mengangkat saya menjadi pemimpin besar revolusi, bahwa kewajiban saya adalah amat berat sekali. Tetapi insya Allah saya terima pengangkatan sebagai pemimpin besar revolusi itu dengan rasa tanggung jawab yang setinggi-tingginya. Demikianlah saudara-saudara sekalian beberapa kutipan daripada amanat Ambek Parama Arta. Saudara-saudara sekalian, dari amanat Ambek Parama Arta tersebut dapatlah saudara ketahui bagaimana visi serta interpretasi saya tentang predikat pemimpin besar revolusi yang saudara-saudara berikan kepada saya. Saya menginsyafi bahwa predikat itu adalah sekedar gelar, tapi saya pun dan dengan saya semua ketentuan-ketentuan progresif revolusioner di dalam masyarakat kita yang tak pernah absen dalam kacamata revolusi kita, saya pun yakin seyakin-yakinnya bahwa tiap revolusi mensyarat mutlakan adanya pimpinan nasional. Lebih lagi revolusi nasional kita yang multikompleks sekarang ini, dan yang berhari depan sosialisme Pancasila. Revolusi demikian tak mungkin tanpa adanya pimpinan. Dan pimpinan itu jelas tercermin dalam tri kesatuannya Resopim, yaitu resolusi, sosialisme, dan pimpinan nasional. Kembali sekarang sebentar kepada amanat Ambek Parama Arta tersebut. Amanat itu kemudian disusul dengan amanat saya berdikari pada pembukaan sidang umum MPRS ketiga pada tanggal 11 April 1965, di mana dengan tegas saya tekankan 3 hal. Pertama, bahwa revolusi kita mengejar suatu ide besar, yakni melaksanakan amanat penderitaan rakyat seluruhnya, seluruh rakyat, sebulat-bulatnya. Kedua, bahwa revolusi kita berjuang mengemban amanat penderitaan rakyat itu dalam persatuan dan kesatuan yang bulat menyeluruh, dan hendaknya jangan sampai watak agung revolusi kita diselewengkan sehingga mengalami dekadensi yang hanya mementingkan golongannya sendiri saja atau hanya sebagai dari ampera saja. Yang ketiga, bahwa kita dalam melaksanakan amanat penderitaan rakyat itu tetap
tetap dan tegak, berpijak dengan kokoh kuat atas landasan Trisakti, yaitu berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdikari dalam ekonomi. Sekali lagi, berdikari dalam ekonomi. Saya sangat gembira sekali bahwa amanat-amanat saya itu dulu, baik Ambut Parama Arta maupun berdikari, telah saudara-saudara tetapkan sebagai landasan kerja dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana untuk masa 3 tahun yang akan datang, yaitu sisa jangka waktu tahapan pertama mulai tahun 1966 sampai dengan 1968 dengan landasan berdikari di atas kaki sendiri dalam ekonomi, terutama prinsip berdikari di bidang ekonomi, sebab dalam keadaan perekonomian bagaimanapun sulitnya, saya minta jangan dilepaskan jiwa self-reliance. Ini jiwa percaya kepada kekuatan diri sendiri, jiwa self-help atau jiwa berdikari. Karenanya, maka dalam melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS nomor 5 dan 6 tahun 1965 yang lalu, saya telah meminta Bappenas dengan bantuan dan kerjasama dengan Mupenas untuk menyusun garis-garis lebih lanjut daripada pola ekonomi seperti yang telah saya canangkan dalam amanat berdikari tahun yang lalu. Garis-garis ekonomi perjuangan tersebut telah selesai dan saya lampirkan bersama ini ikhtisar tahunan tentang pelaksanaan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960. Di dalamnya saudara-saudara akan memperoleh gambaran tentang strategi umum pembangunan 2 tahun 1966 sampai 1968, yaitu prasyarat pembangunan dan pola pembiayaan tahun 1966 sampai dengan 1968 melalui rencana anggaran 3 tahun. Khusus mengenai prinsip berdikari ini, saya tekankan apa yang telah saya nyatakan dalam pidato proklamasi 17 Agustus 1965, yaitu pidato Takari, bahwa berdikari tidak berarti mengulangi, melainkan memperluas kerjasama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kerjasama yang sama dan saling menguntungkan. Dan di dalam rencana ekonomi perjuangan yang saya sampaikan bersama ini, maka saudara-saudara dapat membaca bahwa berdikari bukan saja tujuan, tetapi yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip dari cara kita mencapai tujuan itu. Prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain adalah jelas bahwa tidak menyandarkan diri tidak berarti bahwa kita tidak mau kerjasama berdasarkan sama derajat dan saling menguntungkan. Masalah Ekubang tidak dapat dilepaskan dari masalah politik, malahan harus didasarkan atas manifesto politik kita. Detail dari tugas-tugas ini kiranya tidak perlu diperbincangkan dalam sidang umum MPRS karena tugas MPRS ialah menyangkut garis-garis besarnya saja. Detailnya seyogyanya ditentukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun demikian, perlu saya peringatkan di sini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan mandataris MPRS bertindak lekas dan tepat dalam keadaan darurat demi keselamatan negara, rakyat, dan revolusi kita. Tidak lain harapan saya ialah hendaknya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menyadari apa tugas dan fungsinya, juga dalam hubungan persamaan dan perbedaan dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Dalam rangka merintis jalan ke arah pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, itulah saya dengan surat saya tertanggal 4 Mei 1966 kepada pimpinan DPR GR memajukan yang pertama, RUU penyusunan MPR, DPR, dan DPRD. Yang kedua, RUU pemilihan umum. Yang ketiga, penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, penetapan Presiden nomor 3 tahun 1966
Ini untuk diubah menjadi undang-undang supaya DPA dapat ditetapkan menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak lain harapan saya ialah hendaknya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 menyadari apa tugas dan fungsinya juga dalam hubungan perasaan dan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Wewenang MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, serta memilih presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebut pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, masa jabatannya serta isi sumpahnya dalam satu nafas yang tegas bertujuan agar terjamin kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, dan kesatuan tindak antara presiden dan wakil presiden yang membantu presiden. Demikian pula hendaknya kita semua di luar di dalam MPRS menyadari sepenuhnya perbedaan dan persamaannya antara MPRS sekarang dengan MPR hasil pemilihan umum yang akan datang, agar supaya benar-benar kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita rintis bersama sambil membuka lembaran baru dalam sejarah kelanjutan revolusi Pancasila kita. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal. 9 golongan 9 pun. 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah Nawa, Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 Yam, 7 Sapta, 8 Hasta, 9 Nawa, 10 Dasa. Jadi saya mau beri nama dengan perkataan Nawa. Nawa apa ya? Karena saya tulis saya mau beri nama Nawa Aksara. Atau kalau mau disingkat Nawaksara. Tadinya ada orang yang mengusulkan diberi nama 9 ucapan presiden, Nawasabda. Nanti kalau saya kasih nama Nawasabda, ada saja yang salah-salah berkata, presiden bersabda. Sabda itu seperti raja bersabda. Tidak, saya tidak mau memakai perkataan sabda. Itu saya mau memakai perkataan aksara, bukan dalam arti tulisan, jadi ada aksara Latin. Ada aksara Belanda, dan sebagainya. Nawa Aksara atau Nawaksara itu judul yang saya berikan kepada pidato ini. Saya minta wartawan-wartawan mengumumkan hal ini, bahwa pidato presiden dinamakan oleh Presiden Nawaksara. Demikianlah saudara-saudara teks laporan progres saya kepada MPRS. Laporan progres ini saya simpulkan dalam 9 pasar, 9 golongan, 9 poin. Maka oleh karena itu, saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi itu, sebagaimana bisa saya memberi judul kepada pidato-pidato saya. Amanat saya ini, saya beri judul 9 perkara pokok-pokok. Inilah saudara-saudara yang saya hendak katakan kepadamu dalam saya pada hari sekarang ini, memberi laporan kepada saudara. Moga-moga Tuhan selalu memimpin saya. Moga-moga Tuhan selalu memimpin saudara-saudara sekalian. Sekian.